penguasa berbisnis dengan masyarakat yang sakit. PAD 2024 itu 437 kalau nggak salah ya. Ya. 61% kan berarti 200 lebih lah. Itu dalam 100 hari kerja, bro. Iya. Bisa ningkatin masuk PAD itu 61%. Bagus itu itu. tanggapannya Maksud. Itu kita lihat jangan sampai itu hanya sebatas framing belaka. Kita lihat aja nih. Jadi kurang- Kita melihat data kemarin di Skumindag itu tahun 2024 itu dapat retribusinya dari pasar. itu dari pasar itu cuma 81 juta. Kan kalau main Klinas, aduh kan nggak ada programnya. Iya. Ngapain? Makanya Anggaran juga nggak ada, ya. Itu yang Efisiensi anggaran sebagai Seharusnya daerah. efisiensi anggaran. ada beberapa ASN di Kota Sukabumi yang kiranya itu sudah menyalahi etika dan norma kepegawaian, sehingga kita menyoroti. Kalaupun kita menyentil ada beberapa satu Siapa? orang, Bahwa krisis iklim nantinya di wilayah Oh iya, Sukabumi yang kita ini sangat rasakan. penting teman-teman ya. Ini Justru- banyak pemuda, Pak Bobi yang bisa diajak sebenarnya ya. iya, Banyak masyarakat. bukan hanya sebatas Bisa mulung jadi sampah lah. Iya. Kita mencalang lah ke Pak Wali Iya. sama Pak Wakil, bisa Bukan gak? channel TikTok kan. 0 sampai 100 nilainya berapa sekarang? Rating ya. 100 hari kerja? 100 hari kerja. Ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang ada di markas besar Mabes TNI di Kota Sukabumi. Di samping saya udah ada ketua dan sekretaris Kang Purun dan Kang Hasan. Itu rame kan? Iya, Saya lihat betul. PMI di depan balai kota tuh. Iya. Betul lah. Iya, betul, rame. betul. Sampai disamperin, akhirnya disamperin sama Kang Bobi itu. Itu apa yang disuarain sama PMI kemarin tuh? Kemarin sempat di minggu kemarin kita mengadakan aksi demonstrasi di depan balai kota dan diakhiri dengan diketemukannya kita dengan wakil wali kota. Karena informasi Pak Wali lagi di luar kota. Oh, jadi wakil ya? Ya, sehingga di ituannya didatanginya sama Pak Wakil. Apa yang main di suara? Kita menyuarakan ada beberapa janji-janji kampanye, ada 19 program unggulan beliau, dan juga ada janji beliau juga pas waktu pasca daripada dilantiknya beliau. Program dia 19 Iya. dan sesudah dilantik dia mengeluarkan statement yang berupa janji. Janji juga. Itu 100 hari kerja. 100 hari kerja beliau itu mau apa kiranya? Dan beliau menjawab, dari saya pun mendapatkan dari sumber berita dari Radar Sukabumi, Sukabumi Update, berita media mainstream lah. Kiranya beliau mau di 100 hari kerja itu fokus ke wilayah peningkatan PAD. 100 hari pertama. Karena dengan sesuai instruksi Impres nomor 1 tahun 2025, instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, itu sehingga beliau melihat daripada kondisi di Kota Sukabumi, sehingga beliau menyatakan bahwa 100 hari kerja mau meningkatkan fokus ke PAD. Karena PAD di Kota Sukabumi per 2024 itu sekitar 430 atau 500 miliaran lah kira-kira. 430 miliar teman-teman. Oh iya, sehingga kita kemarin menanyakan ataupun mengkaji beberapa isu strategis yang ada di Kota Sukabumi beserta dengan langkah-langkah kebijakan yang oleh wali kota dan wakil wali kota ajukan, kiranya itu bertentangan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi. Salah satunya, di sisi lain kebijakan mereka meningkatkan PAD, tapi di sisi lain juga berbentrokan ataupun kontradiksi dengan masyarakat Kota Sukabumi. Bentrokannya kayak gimana tuh kan? Kayak pertama, beliau kan harusnya bagus ya. Iya. PAD ya. Naikin PAD itu bagus. kita sebetulnya Mendukung. mendukung. Tapi ini ada bentrokannya. Bentrokannya ini di wilayah, persoalan pertama itu di wilayah kesehatan. Pelayanan yang seharusnya masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, namun pada nyatanya di lapangan ternyata nihil. Selama 100 hari kerja itu bohong. Bayar.
mau itu di puskesmas, mau itu di rumah sakit pelayanan. Kan ada Wabil khusus di rumah sakit RS Bunut, RS Amul, Amul, puskesmas 7 puskesmas lah 100 kira-kira hari itu bayar semua. bayar. Dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa, ada salah satu anggota kita beberapa dengan masyarakat Wabil khusus di Kota Sukabumi itu kita advokasi dan ternyata menanyakan hal itu ternyata masih bayar. Gitu. Oke. Itu tujuannya bayar itu buat ningkatin PAD. Ya mungkin itu salah satunya mungkin. Bisa jadi. Terus, Karena kan melihat daripada PAD di Kota Sukabumi paling tertinggi itu dari dinas kesehatan, wabil khusus dari rumah sakit yang janji kampanyenya gratis. Janji kampanye sudah jelas. Ada program salah satunya pelayanan kesehatan gratis. Mulai daripada satu puskesmas 1 ambulan, mulai daripada satu puskesmas full gratis dan lain-lain. Oke. Pelayanan home care. Berarti dari rumah sakit bentrok ya, bagus meningkatin PAD, Iya, tapi pada saat di saat yang sama mencekik masyarakat berarti ya. iya. Itu Bisa salah mencekik satunya. berarti. Iya. Itu jelas sekali. Karena itu menjadi salah satu hak dasar masyarakat Kota Sukabumi itu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Malahan kita memandang penguasa sekarang itu lebih, bahasa kasarnya kita itu, penguasa itu berbisnis dengan masyarakat. Gitu. Jangan apalagi lebih keras, lebih ekstrimnya lagi. Penguasa berbisnis dengan masyarakat yang sakit. Kiranya itu. Iya, orang sakit. Iya, Pak. Oke, itu berarti bentrokan pertama tuh. Iya. Ada lagi yang bentrokan lain. Selain daripada itu, kebijakan yang kedua itu persoalan penggunaan lapang merdeka. Jelas dalam perwal bahwa dinyatakan bahwa lapang merdeka itu tidak diperbolehkan untuk komersil, baik itu non komersil. Namun pada nyatanya beberapa bulan ke belakang Ada wali kota ada beberapa kali kegiatan di lapang merdeka. Itu yang kedua. Yang kedua, yang ketiga. ada lagi. Yang ketiga. Itu tadi instruksi presiden untuk efisiensi anggaran. Namun pada faktanya, kalau kemarin sahabat-sahabat GMNI, kawan-kawan GMNI sudah menyinggung persoalan yang itu jelas itu berbentrokan dengan instruksi presiden langsung toh. Yang pembentukan dua tim penasehat, Tim penasehat, komunikasi, percepatan pembangunan. Yang itu, itu jelas. Iya. Terus ada lagi rumah sakit, lapangan merdeka. Yang bentrok langsung dengan masyarakat. Tapi emang kontroversial sih itu ningkatin ekonomi sudah sih kan. Ada perputaran ekonomi, perdagangan tuh ada di lapangan mereka, tetap ada perdagangan tuh, ningkatin ekonomi juga. Iya kan? Jelas di sisi lain ada peningkatan ekonomi, mulai daripada di sisi lain ada retribusi parkir kan di sana pasti ada masuk. Tapi lihat dulu itu untuk menyinggung parkir tuh. Ada kalaupun dari data Dinas Perhubungan Sukabumi itu ada 33 ruas jalan yang kiranya menjadi sumber PAD wabil khusus dalam parkir. 33 ruas jalan yang dikelola sama UPTD Parkir. Nah, mungkin itu nggak tahu masuk apa enggak di wilayah sekitaran itu ke PAD. Kita mau ngecek data itu kemana sih? Di Subada. Di Subada. Di Subada. Di website-nya mungkin terbuka ya, nanti saya cek mungkin ada apa enggak. Kalau nggak ada di website ataupun nggak ada di platform itu langsung saja. Zaman digitalisasi. Kita pakai undang-undang kita. Kita bukan informasi publik. Nah, ada satu titik bahwa Zakti itu mengklaim dia sebagai bapak pembangunan Kota Sukabumi. Di bawah kepemimpinan Ayub Zaki, Kota Sukabumi perlahan namun pasti menjelma menjadi kota yang terencana dan berkelas. Dan mengklaim juga sudah meningkatkan sebesar 61% kan. Mei 2025 ini rekor kita. Banyak sejarah Kota Sukabumi. 5 bulan berjalan ini kita mendapatkan PAD tertinggi selama Sukabumi berdiri. Baru 100 hari kerja, Ayub Zaki langsung cetak rekor. Pendapatan asli daerah Kota Sukabumi naik drastis, 61,56% per 31 Mei dibanding tahun sebelumnya. Mungkin akan juga tahu nih penasaran. Ini tanggapannya seperti apa? Gimana? Tanggapannya terkait
dijuluki bapak pembangunan ya Pembangunan di, Kota Sukabumi. di sini. Ini kan PAD 61% kan. Kalau kita hitung 403, kalau nggak salah PAD 2024 itu 437 kalau nggak salah ya. Ya, 61% kan berarti 200 lebih lah. 200 lebih. 200 mau menyentuh 300-an. Itu dalam 100 hari kerja, bro. Iya. Bisa ningkatin masuk PAD itu 61%. Bagus Itu itu. tanggapannya. 100% ya. Nah, tapi saya belum pernah, belum lihat datanya. Itu baru klaiman dari Pak Eza. Ya kebetulan saya juga literasi ya pada sumber berita juga bahwa targetan 2025 di bulan Desember akhir tahun ini itu pencapaiannya ingin targetnya 500 miliar. Inginnya. Cuman di sisi lain kita lihat analisis dari 19 program unggulan. Oke, di sisi lain adakah pembangunan secara infrastruktur tentunya. Ini kebanyakan lebih kepada kesejahteraan masyarakat, lebih kepada pelayanan tentunya. Kalau misalkan dijuluki bapak pembangunan, di sisi mananya kita lihat itu. Yang dibangun. Oh, yang dibangun. Ada kemarin, Ada yang dibangun. ada kemarin jalan. Oh iya, yang videonya rame ya? Iya, yang masalah batu. masalah batu. Oh, yang kelihatan baru bangun jalan itu aja ya. Itu Gitu. Itu kan hal normatif. Normatif. Cuman lebih kita kan pengen setelah ada pemerintahan yang baru itu harus lebih inovatif gitu. Apa yang terus dibangun terus di RPJMD juga kan beliau mengatakan bahwa pengen prioritas yang pertama itu PAD. Ya cuman di sisi lain orientasinya kemana kan? Iya, mana? Terus dampak solusinya nanti ketika memang berdampak negatif seperti apa? Solusinya seperti apa? Kan kita belum tahu jelas orientasinya bukan PAD ini. Berarti klaim dia naikin 61% itu baru keinginan sebenarnya. Ya belum nyampe kalau enggak nih. banyak aja ntar ke BPKD karena BPKD saya rasa secara transparansi BPKD ya. BPKD itu Badan Pengelolaan Daerah yang kiranya kita bisa menanyakan langsung karena sekarang cara harus distribusi link and match tuh ya. Iya. Pernyataan wali kota dengan BPKD kan. Iya. Itu kita lihat jangan sampai itu hanya sebatas framing belaka. Iya. 100 hari kerja sudah meningkatkan PAD 61% kan agak lucu juga. Iya. 100 hari bro ngumpulin. Kita ngomongin PAD nih. Iya. Tadi kan kayaknya kurang etis ya meningkatkan PAD berbisnis di rumah sakit. Jelas itu. Saya rasa aneh. Harusnya rumah sakit itu menjadi tempat wadahnya kucuran PAD untuk masyarakat kesehatan gratis. Kalau menurut cerita Kang tadi, sekiranya Kang Ulum dan Kang Asal jadi wali kota dan wakil. Nah, untuk naikin PAD ini harusnya bagaimana? Pertama pasti Kang mengaudit dulu secara menyeluruh sumber-sumber PAD yang ada di Kota Sukabumi. Itu yang pertama akan saya lakukan ketika kalaupun tadi menanyakan ketika menjadi Sekiranya wali kota dan juga sebagai semua pemikiran kan iya. sebagai semua pemikiran. Itu pertama kita pasti mengaudit dulu sumber-sumber PAD yang ada di Kota Sukabumi itu dari sektor mana aja nih yang bermasalah dan juga yang kita bisa dioptimalkan Potensinya. potensi PAD. Yang kedua itu persoalan penertiban terhadap pajak usaha dan retribusi usaha jelasnya. Dan yang terakhir itu membuat satuan tugas khusus untuk pengoptimalan PAD. Pasti kita membuat tim satgas khusus untuk kiranya apa yang dari beberapa sumber PAD yang bisa dioptimalkan itu tim itu untuk fokus ke wilayah peningkatan PAD. Bukan hanya sebatas tadi. bukan hanya percepatan komunikasi bukan. Ini mas satgas ya. Iya, satgas khusus ini. Khusus ya. Dari berbagai macam monitoring ya. Inilah wabil khusus Forkopimda, mulai dari para kepolisian dan lain kita, ataupun mulai daripada tim yang saya percaya bahwa dia itu berkompeten dalam bidangnya untuk meningkatkan PAD. Wabil khusus udah tahu dong seluk-beluk yang ada di Kota Sukabumi, kiranya sumber-sumber yang ada di untuk peningkatan PAD itu. Sumber lain selain rumah sakit nih, menurut Kang Ulum yang berpotensi besar. Pertama tadi ada parkir, yang kedua itu dari pasar itu jelas itu ladang perputaran uangnya. Uang di situ. Iya. Kenapa pasar itu tempat adanya ekonomi perputaran ekonominya cepat itu jelas.
Soalnya kalau dioptimalisasi bisa ngalahin rumah sakit pasarnya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bukan jadi lagi emang. Emang di situ kan. Emang di situ. Kenapa Pak Ayat nggak fokus ke situ aja sih? Bingung. Kenapa fokusnya ke rumah sakit ya? Mungkin nggak berani. Oh nggak berani ya? Nggak berani. Nggak berani. Ya? Banyak yang di dalamnya lah. Memang tricky ya pasar itu ya. Iya. Mungkin Ya kan podcast sebelumnya juga banyak tentang pasar ya. kita lihat aja nih. Jadi kurang- Kita melihat data kemarin di Skumindag itu tahun 2024 itu dapat retribusinya Dari pasar. itu dari pasar itu cuma 81 juta. 81 juta itu satu pasar apa seluruh pasar kota? Seluruh pasar kota dong, di bawah naungan di Skumindag. Kan Wah, yang bertanggung gila. jawab di Skumindag. 81 juta. Itu yang perputaran duitnya banyak di situ. Lari kemana itu? Nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Mungkin Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa mungkin komen. masyarakat Kota Sukabumi pun tahu lah, ataupun aparat-aparat, ataupun mungkin wali kota dan wakil wali kota pun tahu lah. Karena kemarin pas waktu aksi kita pun sempat menanyakan hal itu kepada Pak Wakil bahwa siap gak pengambilan alih aset pasar mobil khusus yang di bawah ataupun yang sudah menjadi aset pemerintah kota, mobil khusus pasar nih. Mungkin bisa disepil lah pasar mana yang kiranya di bawah naungan pemerintah Kota Sukabumi. Itu dikembalikan lagi ke pemerintah kota. Dan beliau jawab itu on progress. Itu dia jawab itu bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus. Iya Agustus. Oh, Bisa diambil alih lagi sama pemerintah kota. Agustus depan. Iya. Oke, teman-teman kita tunggu berarti Agustus kita apa? Itu Kang Bobi Maulana. Iya, Kang Bobi. Kang Bobi bilang dan dia siap dan dia jawab Pada saat demo kemarin. Pas demo kemarin kita nanyakan hal itu. Wih keren. Dan kita pasti akan menanyakan Kawal lagi ya. Kawal lagi. pasti dikawal itu. Pasti dikawal. Ya mungkin kalau berani Luar bagus, ya, luar ya. biasa kita Itu applause pasti dan PA. kita pasti mendukung. PAD 150% mungkin ke atas itu kalau pasar bisa dikembalikan ya. Coba aja kita hitung berapa lapak yang ada di bawah naungan. Kan saya pernah podcast. Iya. Per tahun Itu bisa. masyarakat itu bayarnya berapa? Iya. Mulai daripada retribusi sampah, Iya. terus lapaknya dan lain-lain kiranya bisa dimaksimalkan itu. Bisa hitung sendiri lah teman-teman. Dan masyarakat pedagang pun yang berdagang di sana kiranya nggak rugi. Tapi yang udah kelihatan actionnya apa sekarang selain rumah sakit ya? Saya lihat parkir memang udah diambil sekarang, udah diambil lagi tuh sama pemerintah. Udah Atau jauh hari, udah ya, jauh hari. di depan City Mall udah bukan CV lagi, mereka CV yang ngelola. Ya. Sekarang udah Setoran setoran lah, parkir ya, lah. udah dari Setoran, parkir di iya. situ. Atau apalah itu ada setorannya ke situ sekarang pemerintahan. Malahan aku bingung juga Ah. ke pengelolaan parkir ini. Ah. Malahan pas waktu dikelola sama pihak ketiga, itu sumber PAD parkir itu nyampe ke angka 2,2 miliar per tahun 2020 itu pas waktu dikelola sama pihak ketiga. Iya. Tapi pas dikelola sama UPTD parkir, mobil khusus UPTD parkir nih, itu malah menurun Kok bisa? sampai 1,2, 1,3, paling besar itu 1,5. Ada apa? Kalau Saya lihat- lihat kalau kita dagang kan itu udah mata rantai udah keputus lah ya. Iya. Ada pihak ketiga. Apa emang nggak mampu ngelola? Mudah-mudahan di zaman Eza bisa lihat. Iya, alhamdulillah lah. Kalaupun Capek gue sih kenapa nggak beres-beres? alhamdulillah lah, ketika Pak Ayat Zaki bisa mengelola mengoptimalkan sumber itu mobil khusus di parkir itu, kiranya di kepemimpinan beliau sekarang saya harapkan bisa mendongkrak lebih tinggi Lebih tinggi ya. daripada dikelola sama yang sekarang. Sekarang. Sekalipun yang sekarang pun dikelolanya sama Ya. UPTD parkir Dari parkir sekarang ya. itu. Transparansi dan akuntabelnya sih. Iya, transparansi. ya. Akuntabel, jangan di pusat kota saja yang diurusin, tapi di pinggiran kota juga Pinggiran gitu, kota, ya. yang menjadi pembangunan PAD nantinya gitu. Dalam bentuk proyeksinya lagi ke depannya. Kedepannya. Setelah PAD terkumpul kan itu pasti kalau saya jadi wakil wali kota itu orientasinya untuk membangun di pinggiran kota, enggak Nggak terpusat di pusat kota saja gitu, kira-kira seperti itu. Dan mensosialisasikan terhadap masyarakat, transparansi dan akuntabel tentang PAD yang akan naik nantinya. Kembali lagi jadi rakyat jelata nih. Ada 100 hari kerja sekarang ini mengenai PAD ada baiknya nggak sih? Yang dinilai oleh Untuk PMI ya? penguasa,
untuk Pak Wali dan juga Pak Wakil beserta jajaran mungkin bagus. Mungkin bagus. Mungkin bagus. Menurut TNI gimana? Menurut kacamata kita beberapa mulai daripada kajian baik literatur hukumnya dan lain-lain sampai ke kita advokasi ke lapangan ternyata terbalik apa yang jadi cita-cita beliau. Oke. Itu Dari 0 sampai 100 nilainya berapa sekarang? Ratingnya 100 hari kerja. 100 hari kerja. Ya mungkin 10 dari 100. 100. Karena apa-apa, mungkin ini kan- kita ini kan tidak penilaian. menafikan beliau lah. Ya. Maksudnya Kita dari atas 100 dasar sayang gitu ya. iya, Biar lebih memacu lagi. biar lebih memacu bahwa pasca daripada ini apa-apa yang kiranya menjadi program beliau 19 program itu bisa terrealisasikan. Namun yang menyayangkannya itu dari 19 program itu tidak ada pemberdayaan terhadap perempuan. Ada juga hanya sebatas di konseling ibu dan anak ibu dan anak, tapi Nggak ada proses pemberdayaan pemberdayaan perempuan itu enggak ada. tentang beberapa Malahan kita beberapa menemukan kasus di Kota Sukabumi ketika perempuan ada yang dilecehkan baik itu secara verbal ataupun non verbal itu tidak ada badan yang kiranya perempuan itu berani untuk melapor. Sekalipun udah ada lah kayak kepolisian dan lain-lain, kantor-kantor yang kiranya. Tapi kan nggak ada pendampingan khusus. Khusus ya, advokasi khusus. Kayak kemarin pun ada di salah satu instansi bagus lah kiranya di pengadilan negeri dong. Yang kemarin tuh ramai sempat viral. Iya. Kan banyak selain daripada di pengadilan ada lagi di SD, SMP, SMA. Iya. Itu banyak kan kasus-kasus guru-guru yang kiranya ya bisa dikatakan Ya, mudah-mudahan jauh dari norma sosial baik itu etika agama. pelecehan seksual. Cuman ruangnya pemerintah belum ada gitu. belum ada saat ini. Ya, Sekalipun ada di Dinasna. dinasnya ada, cuman Masih ada ya. Programnya apa nggak tahu. Jadi dinas juga bingung mau ngapain nih gitu. Kan kalau main ke dinas, kan nggak ada programnya. Ngapain? Makanya Anggaran juga nggak ada. Ya, itu gitu. yang efisiensi anggaran sebagai Yang dasar seharusnya- Efisiensi anggaran. Keren. iya yang seharusnya itu sangat disayangkan ketika kebebasan pemberdayaan terhadap perempuan, terus di kebebasan perempuan, terus lagi berbicara tentang perlindungan terhadap perempuan, itu kiranya harus lebih digenjot lagi di Kota Sukabumi, bahwa Kota Sukabumi ramah perempuan, bahwa Kota Sukabumi ramah terhadap apa yang menjadi kiranya biasa perlakuan terhadap perempuan. Ya. Perempuan pun kiranya merasa dilindungi oleh wabil khusus pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Ayep sama Pak Bobi. Dan kita mengingatkan pada beliau bahwa jangan sampai fokus terhadap 19 program itu tapi mengabaikan ruang-ruang yang lainnya. Ya. Yang salah satunya tadi ruang perempuan itu pemberdayaan perempuan. Ya. Baik itu secara Pengadilan. skillnya, baik itu secara soft skillnya, hard skillnya dan lain-lain. Kiranya itu harus ada. Harus ada ya. Itu. ya, dan jangan sampai off the program, keluar dari program 19 tersebut plannya. Mudah-mudahan 19 program banyak juga tuh. Ya. Yang kemarin mah kalau nggak salah, aku lihat lagi di media sosial, bukan di medsos tapi di beberapa sumber terpercaya lah berita bahwa dari 19 program dari 100 hari kerja ini yang bisa direalisasikan cuma 11. Cuma 11. Sisanya nggak bakal bisa direalisasikan. Yang 8 itu bersumber dari APBD, yang sisanya 3 lagi itu dari pribadi katanya. Katanya. Iya. Kata Ayep Zaki. Katanya aja gitu. Iya. Birokrasi ini TNI kemarin menyoroti hal itu nggak? Jelas ada beberapa ASN di Kota Sukabumi yang kiranya itu sudah menyalahi etika dan norma kepegawaian sehingga kita menyoroti. Kalaupun kita menyentil ada beberapa satu orang, Siapa? enggak mau saya. Takutnya itu kiranya secara pribadi. Secara pribadi. Kalaupun Oke, yang apa? penting bahwa wali kota itu mengetahui bahwa ada beberapa pegawai yang kiranya itu sudah melanggar Melanggar. etika dan norma kepegawaian. Itu kiranya Di bisa. ranah apa? Kok nggak mau nyebut nama di ranah apa? Di bidang apa? Waduh, pokoknya ntar Pak Wali sama Pak Wakil bisa mengeksekusi lah kiranya. Intinya di Bisa birokrasi, menindak lah, bisa bisa menindak. menindak tegas bahwa ada beberapa pegawainya yang kiranya
baik itu menggunakan kekuasaannya, itu jelas. Di lingkungan birokrat ya. Ya, intinya di Bukan di pemerintahan birokrasi ya, di Iya. lingkungan birokrasi ya. Pak Wali mungkin bisa Ya, menindak saya harap Pak Wali bisa menindak tegas. sebagai organisasi yang Iya. aktif demo gitu kan. Jelas. Kadang-kadang kan itu kan mengusik dapur lah istilahnya. Hmm. Dapur pemerintahan yang mungkin mereka nggak mau tahu sampai ke keluar gitu ya, ke publish. Ngapain sih disuarain gitu kan. Ada nggak sih intimidasi gitu? Sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa resiko jadi aktivis itu cuma dua. Cuma dua. Yang pertama itu pernah kebahagiaan, Kebahagiaan. yang kedua itu kesulitan. Walaupun kebahagiaan ya mungkin tawaran-tawaran ataupun bentuk intimidasinya intimidasi yang kiranya kau mau jadi apa jadi apa jadi apa Oh, jadi iya, apa iya. kau mau ingin Penting apa ingin Dia lo mau jadi apa? Lo Iya. mau apa gitu ya? itu Oke. udah pernah kita alami. Dan yang kedua itu kesulitan, dan kita pernah diancam mulai daripada mau dipenggal lah atau mau apa, Oh, itu ada udah ancaman sampai di verbal. sana. Zaman verbal gitu ya. Ancaman verbal itu udah Luar sampai biasa, ke sekretariat PMI. Itu ada yang datang beberapa orang yang kira kemarin siapa yang demo ini Oh, itu kita udah alami. kemarin juga di sisi lain tambahan tuh ya dampak daripada ancaman terhadap PMI juga yang kemarin ketika pasca aksinya, di sisi lain dalam ancaman sistem kaderisasi PMI juga berdampak gitu Pak. Nah, hal ini kan menjadi mengganggu sistem kaderisasi PMI, salah satunya seperti reputasi atau marwah PMI di mata masyarakat. Dan justru kita mengembalikan marwah tersebut, reputasi tersebut, pada intinya kita lihat juga dari kacamata Subkomandan Marcos, dia berbicara bahwa El Camino de la Verdad, kita PMI tetap menjadi jalan kebenaran gitu. Intinya seperti itu. Reputasinya digoreng lah. Digoreng. Masih. Wajar. Bajer-bajer ya. Lalu PMI mengenai hal yang lain selain itu ya, ada lagi nggak yang keinginan PMI? Kita ingin ada perluasan RTH, ruang terbuka hijau di wilayah Kota Sukabumi, dan Kota Sukabumi ingin menjadi smart city juga, dan ikut perkembangan zaman, bagaimana kita berpikir ataupun bertindak sebelum kejadian dulu baru berpikir atau bertindak, bahwa krisis iklim nantinya di wilayah Kota Sukabumi yang kita Ini sangat rasakan, penting teman-teman ya. terus di wilayah yang di lingkungan itu yang terjadi, kita ya anak cucu kita yang akan merasakan nantinya gitu. Seperti Jakarta kan di selain seperti ini, dan ditakutnya dikhawatirkannya trust issue masyarakat di wilayah Kota Sukabumi mendapatkan krisis iklim tersebut di wilayah Kota Sukabumi. Dan solusinya peran daripada pemerintah daerah melibatkan dengan unsur masyarakat dan pemuda khususnya itu membuat proyek energi baru terbarukan, dan tenaga surya alam menjadi solusinya untuk menghantam daripada krisis iklim tersebut. Gitu. Tersebut ya. Karena memang masa depan itu harus dijaga. Betul. Jelas Iya, itu. jelas itu. Iya. Mau bahas apapun masa depan udah gak ada. Rusak alam. Mau ningkatin PAD, alam udah rusak, apa yang mau ditingkatin kan? Iya, jangan Kita sampai malah berjibaku dengan alam ujung-ujungnya. Raja 442. Siap. Ya di sisi lain sekarang di program pemerintah daerah Kota Sukabumi di kepemimpinan Pak Ayep dan Pak Bobi, dalam hal lingkungan itu hanya normatif saja, gitu, hanya berbasis komunitas saja. Cuman untuk kedepannya itu lebih inovatif kembali gitu. Solusinya tadi yang disarankan. Jadi banyak pemuda Pak Bobi yang bisa diajak sebenarnya ya. Iya. Banyak masyarakat. Bukan hanya sebatas Bisa ngurung jadi sampah lah. Iya. Itu kan Karena udah jelas lah persoalan pemanfaatan sampah. Kiranya itu perlu juga, bukan hanya sebatas pemerintah daerah ataupun dinas terkait, hanya sebatas menciptakan ataupun bak sampah doang. Iya. Tapi pengelolaan sampahnya itu tuh yang paling penting. Karena melihat data yang sekarang itu perharinya itu sampah di Kota Sukabumi 110 ton per hari, Banyak. yang itu langsung ditampung ke TPA Cikundu 10 ton. 110 ton per hari itu. Itu campur ya, organik non organik ya. Iya. Jadi dikhawatirkan nanti overload.
Itu yang jadi kendala. Sebetulnya pemerintah Kota Sukabumi itu udah ada kayak pencacah sampah organik, non-organik itu sudah ada. Tapi Udah ada. yang jadi persoalannya bentuk pendidikannya terhadap masyarakat untuk mengelola mesin tersebut. Dari Itu. awal pemilahan Jadi, juga harus dinas terkait itu tuh cuma ngasih alatnya, cuma tapi iya. tapi nggak dikasih tahu persoalan ini gimana itu nggak tahu. Itu terjadi di perumahan Gading dan teman-teman PMI fokus di wilayah sana. Ada satu komisariat Steve Samsul Ulum yang fokus di wilayah pengelolaan sampah. Dan pas ditanya-tanya advokasi ke masyarakat, ternyata jawabannya ada ayam mesin agama, tapi bingung abdi teh cenah ngelola seperti kumaha. Itu yang jadi persoalannya, Kak. Udah baik lah. Baiknya ada ya. Sisi baiknya ada. Cuma Kurang. sampai finish kita. Iya. jadi bingung. Apa enggak tahu juga, dinas terkait pun bingung. Nggak tahu cara makanya apa. Iya, gitu. Yang kita persoalkan itu mempertanyakan ke dinas terkait ketika memberikan mesin tersebut, alat tersebut, dia pun bingung, makanya nggak bisa mengedukasi masyarakat. Tuh, jadi udah simpen aja gitu. Simpen aja, kok gue marane. Lo mungkin nggak bantuan saya. Karena aku sempat diskusi sama anak-anak PMI Kota Bekasi, sama anak-anak Bekasi lah, Kabupaten Bekasi, itu ada tempat penampungan sampah itu yang Bantar Gebang. Oh itu parah itu tuh. Iya, Bantar Gebang itu per hari dari sampah itu 15 miliar yang hilang. Itu yang bisa masuk ke PAD itu dari sampah itu sekitar 15 miliar. Pengolahan sampah. Iya, pengelolaan sampah. Dan itu tidak masuk ke PAD dan dikelolanya yang bukan dikelola dan yang memanfaatkannya itu para mafia-mafia. Padahal kalau dimanfaatkan Kalau bisa dimanfaatkan oleh pemerintah itu 15 miliar per hari. Kota Sukabumi adalah masuk ya. Kalaupun Kota Sukabumi bisa memanfaatkan TPA Cikundul ataupun sumber sampah 110 ton, kalaupun tadi kita kalikan 100 perak lah dari 110 ton itu untuk PAD lumayan. Makanya bisa gak kita mencalon lah ke Pak Wali sama Pak Wakil, bisa gak? Bukan channel TikTok kan? Sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Bukan. kita mencalon, bisa gak pengelolaan sampah itu untuk meningkatkan sumber PAD kita? Bukan hanya sebatas tadi berbisnis dengan masyarakat yang lagi sakit. Itu teman-teman. Ya kita ngomong ini karena atas dasar sayang pada kota ya. Iya, bahwa Kota Sukabumi bukan hanya sebatas kota kecil, bahwa Kota Sukabumi harus menjadi kota yang paling maju lah kiranya. Dan jadi role model kota-kota lain. Apalagi mobil khusus di Jawa Barat harus menjadi role model perubahan, harus menjadi role gerakan di wilayah Kota Jawa Barat. Mobil khusus lebih bagusnya lagi di tingkat nasional. Bukan hanya sebatas menerima penghargaan doang. Kota toleran kemarin yang kenal. Ya ada lagi lah kiranya lebih yang terasa oleh masyarakat Kota Sukabumi tadi. Ketika PAD naik, otomatis masyarakat Kota Sukabumi pun akan kiranya sejahtera. Untuk pembangunan infrastruktur, operasional wali kota juga sejahtera. Itu jelas. Iya loh. Termasuk Pak Wali juga operasionalnya juga nambah kalau PAD. Anggota dewan, Iya, kepala dinas dan lain-lain kiranya untuk beli pulsa belilah. Aman. Ya. Sekalipun udah ada anggarannya. Nah terakhir Kang Ulum dan Kang Arsal, ya. Apa pesan-pesan buat Pak Wali, Pak Wakil, pemerintahan dan masyarakat? Saya harapkan ke Pak Wali sama Pak Wakil, pembangunan itu harus menyentuh ke lapisan masyarakat. Baik itu infrastruktur, suprastruktur, yang lainnya kiranya harus dirasakan oleh masyarakat. Tadi jangan sampai dengan ego dan juga kepentingan pribadi beliau untuk meningkatkan PAD, tapi kontradiksi dengan apa yang jadi keinginan masyarakat Kota Sukabumi. Jadi apapun kebijakan yang beliau sekiranya bermanfaat bagi masyarakat, kita PMI akan selalu mendukung. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat Kota Sukabumi.
Kalaupun tidak, ya wajar. Kita pasti akan di depan gerbang untuk menyuarakan, untuk mengingatkan bahwa kebijakan Bapak itu salah. Dan jangan sampai kebijakan-kebijakan yang akan datang itu bertentangan lagi dengan kepentingan masyarakat. Itu sih saya harapkan kebijakan-kebijakan ke depannya demi kepentingan masyarakat Kota Sukabumi. Udah jadi wali kota lah kayak bukan pengusaha lagi gitu. Iya, Harus betul. dibedakan ya. Kalau bos pengusaha kan, ya terserah dia aja. Ini kan menjadi wali kota. Harus ada aturan yang. Jangan kumaha aing, Pak. Dari Kang Asal. Oke. Ya pada intinya kita berperan untuk mengingatkan pemerintah daerah khususnya. Kita berpikir secara kritis, konstruktif juga. Dan pada intinya peran intelektual dari PMI terus akan tetap berjalan gitu. Dan kemarin hanya 11 hari kerja pertama dan masih ada 5 nantinya tahun ke depan. 5 tahun ke depan, dan tolong aspirasi atau tuntutan kami dilaksanakan pada hari kemarin gitu. Tolong didengar dan tolong dilaksanakan. Seperti itu. Dan kesannya belum terasa maksimal kiranya dalam program ataupun kinerjanya beliau. Dan kalau misalkan belum retret lagi kayaknya ke Magelang. Retret lagi. Oh, tambahan untuk masyarakat Kota Sukabumi, jangan pernah lengah, jangan Jangan pernah lengah. Iya, jangan pernah sungkan untuk mengingatkan pemimpin kita. Jangan pernah kiranya bermawas diri bahwa kita pun harus terus mengingatkan, terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Terus kita harus berani untuk mempertanyakan kemana program 19 program Pak Wali itu kita harus kawal, bahwa nggak mungkin 19 program itu jelek semua, ada baiknya. Kalaupun kita baiknya kita harus dukung. Kang Bobi kan katanya pengen rangkul pemuda ya. Iya. Siapa tahu mau podcast kan. Kita nggak bakal kita diskusi kayak gini aja ya. Betul, Asik betul. lah ya. Iya. Malah itu lebih efektif. Lebih efektif. Soalnya ada program demo. ini, ngobrol bareng wali kota ya. Ada kan dulu Ada. ya. Oh, enggak dirasa demo aja seperti itu gitu. Ya, ntar mah kalaupun mau ngobrol persoalan kritik konstruktif, kritik otokritik antara pemerintah daerah sama teman-teman mahasiswa, wabil khusus kalaupun mau ketemu sama kader-kader PMI, ya ayo ngobrolin persoalan pembangunan di Kota Sukabumi, ngobrolin persoalan tadi bahwa Kota Sukabumi itu harus ramah pemuda. Ya, sama pemuda. Bisa dikatakan ramah pemuda. Jangan sampai Kota Sukabumi jadi tempatnya geng motor untuk adu skill bacok-bacokan lah kiranya. Itu. Oke, itu teman-teman podcast saya dengan Kang Belum dan Kang Asal. Terima kasih. Siap, Kang. Atur dulu. Saya sudah mau menyediakan tempat buat saya di sini. Podcast. Jangan kapok ya, Kang ya. Aman kan, ntar Oke. kita undang lagi ke sini lah. Lagi ya. Iya. Oke. Itu teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi referensi video ini untuk masyarakat. Ya untuk pejabat terkait. Itu aja. Masih ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.